Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Candi Ngasinan, kepada yang saya hormati Ibu Tarwiyati SPD SD selaku guru senior, kepada yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SD Negeri Candi Ngasinan, serta para peserta diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif SD Negeri Candi Ngasinan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat sehat yang diberikan kepada kita semua. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga lapor panitia diseminasi, yang keempat penyampaian diseminasi, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang keenam penutup. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Rosa dipersilakan, pada hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu laporan panitia diseminasi oleh guru senior SD Negeri Candi Ngasinan. Kepada Ibu Tarwiyati SPD SD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Candi Ngasinan, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SD Negeri Candi Ngasinan, dan yang saya hormati peserta diseminasi. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini
kita dapat melaksanakan diseminasi ini. Penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif SD Negeri Candi Ngasinan. Acara diseminasi akan dipaparkan oleh Bapak Sugianto SPD, calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri Candi Ngasinan. Pada kesempatan hari ini, acara dihadiri oleh 10 peserta. Saya selaku Ketua Panitia Penyelenggara mengucapkan terima kasih atas segala bantuan sehingga terlaksananya kegiatan pada hari ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas segala bantuan sehingga dapat terlaksana dengan lancar. Akhirnya saya selaku ketua panitia banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara yang keempat yaitu penyampaian diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif SD Negeri Candi Ngasinan oleh Bapak Sugianto SPD, calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri Candi Ngasinan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Tarbiati selaku guru senior maupun sebagai ketua panitia diseminasi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta karyawan SD Negeri Candi Ngasinan, Kecamatan Banyurip, Kabupaten Purworejo. Syukur malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan diseminasi penyebaran pemahaman positif, penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif SD Negeri Candi Ngasinan tahun 2024. Terima kasih juga kepada semuanya atas fasilitas yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan paparan tentang diseminasi pada kesempatan siang hari ini. Bapak dan Ibu guru semua, sebelum acara kita mulai, sebelum materi saya sampaikan juga akan saya adakan ice breaking terlebih dahulu. Nanti untuk ice breaking yang akan kita laksanakan yaitu tepuk pagi, siang, dan malam. Jadi nanti Bapak Ibu kalau saya bilang pagi berarti tepuk 1 kali. Coba 1 kali, 1, 2, 3. Kalau saya bilang siang berarti kita tepuk 2 kali. Ya, kalau saya bilang malam, Bapak Ibu semua tepuk setengah, pelan-pelan. Nah, seperti ini. Jadi nanti untuk fokus, semuanya bisa fokus. Jangan sampai ada yang salah. Kalau saya bilang pagi berapa kali? 1 kali. Kalau bilang siang berapa kali? 2. Kalau bilang malam? Setengah. Oh ya, terima kasih. Kita coba. Pagi, siang, malam. Ya. Bagus, yang pertama. Yang kedua, pagi, malam. Oke. Ayo, ulangi. Siang, pagi, siang,
Maaf. Ya, terima kasih. Itu tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Itu sekilas untuk SBK pada kesempatan kali ini. Langsung saja untuk materi pemaparan diseminasi akan saya sampaikan. Ya, dalam diseminasi pada siang hari ini yaitu tentang penerapan budaya positif, terlebih dahulu akan saya ajukan pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan pematik yaitu tentang pertanyaan tadi, Mas. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan materi akan saya ajukan pertanyaan terlebih dahulu, yaitu pertanyaan tematik yang pertama. Hukum dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju untuk semuanya atau tidak? Tidak? Ada yang lain mungkin? Setuju. Ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju, Bapak Ibu? Setuju? Oke. Jawaban rata-rata setuju. Nanti untuk setuju apa tidaknya, sesuai apa tidaknya, kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju juga? Oke. Nah, di sini kita lihat tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebijakan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi dalam merancang kegiatan ada beberapa inti dari budaya positif. Di sini bisa Bapak Ibu baca sekalian dari beberapa kegiatan kepala tangan misalnya. Saya bacakan, ada A dan B. Saya dan teman saya misalnya. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan tulisan di tangan Anda dan genggam dengan segala daya. Ya, tangan memegang kertas digenggam. Nah, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apakah yang akan terjadi? Nah, saya bertanya, kalau ada seperti ini, siapa yang akan membuka tangan tersebut? Yang akan memaksa? Anda yang akan memaksa atau kesadaran dari yang teman saya tersebut? Ya, kesadaran ya. Jadi intinya apapun yang terjadi, apa yang terjadi, dan di sini bervariasi antara bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala tangannya. Kita sendiri yang mengontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Walaupun dipaksa dengan apapun, kalau kita sendiri tidak mempunyai kesadaran untuk membukanya, di sini tidak mungkin orang lain itu bisa memegang kontrol pada diri kita. Ya, di sini untuk
perubahan paradigma, stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Jadi yang bisa memiliki kontrol di sini stimulus responnya. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi di sini semua perilaku itu mempunyai tujuan. Jadi yang tahu tujuannya adalah yang melakukannya, bukan orang lain. Belum tentu orang lain menganggap A, kita sebagai individu menganggap itu juga A. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya saya yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Itulah paradigma. Kemudian saya juga pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya, teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menangkal. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang dan menang. Lanjut Mas. Itu tentang paradigma kontrol. Jadi yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Dan untuk selanjutnya, dalam usaha mendisiplinkan orang lain itu perlu kita ketahui bahwa makna disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Maka asal dari kata tersebut disiplin dalam budaya kita maka telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Bapak Ibu sekalian, ya sekarang kita akan melanjutkan yaitu tentang nilai-nilai kebijakan universal. Arti dari kebijakan atau nilai-nilai kebijakan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima gotong royong. Yang terakhir adalah kreatif. Itulah apa yang ada atau yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila, yaitu merupakan terjemahan dari nilai-nilai kebijakan universal. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang akan kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, seperti teori tadi di depan, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Segala tindakan itu pasti memiliki tujuan. Ya, yang pertama tentang kebutuhan dasar manusia itu ada 5 yang pokok, yaitu kebutuhan bertahan hidup, antara lain makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kebutuhan rasa kasih sayang, diterima oleh orang lain. Yang pertama yaitu rasa diterima, dipedulikan,
berbagi, kerjasama, menjadi bagian kelompok. Nah, itu untuk rasa kasih sayang atau kebutuhan mendapatkan rasa kasih sayang. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan. Yang pertama tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kemudian kebutuhan dasar berikutnya yaitu kebebasan, yang terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, maupun mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir tentang kebutuhan kesenangan, yaitu antara lain bermain, humor, antusiasme, tertawa, dan sebagainya. Nah, kalau dilihat dari 5 kebutuhan dasar manusia, kalau kita bercanda dengan teman kita, termasuk kebutuhan ingin seperti apa? Bapak Ibu bisa memilih salah satu di sini. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kalau kita guyonan dengan teman, itu berarti kita rasa kesenangan. Tapi kalau kita biasanya mencari perhatian ke orang lain itu, atau mungkin kita ingin dipedulikan, itu kan termasuk dalam kebutuhan dasar kasih sayang atau rasa diterima, seperti itu. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia terdiri dari bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kita lanjutkan untuk bab berikutnya, yaitu tentang teori motivasi perilaku manusia. Motivasi itu terdiri dari motivasi eksternal dan motivasi internal. Contohnya untuk motivasi eksternal yaitu 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu kan termasuk motivasi eksternal. Takut dihukum atau takut tidak nyaman, itu merupakan motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, di sini apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, berharap mendapatkan dari orang lain. Berikutnya yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu kan motivasi internal. Dorongan itu dari dalam kita sendiri, bukan karena paksaan atau mengharapkan imbalan dari orang lain. Nah, tujuan disiplin positif adalah yang memotivasi internal. Jadi disiplin positif itu bukan dari eksternal, tapi diharapkan disiplin positif berasal dari motivasi internal. Nah, kemudian untuk penghargaan tadi, kata-kata tadi mendapat penghargaan itu baik apa tidak? Yang pertama, nah ini jawabannya, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan dengan hukuman itu sama, dalam arti meminta individu atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuknya. Dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak pemberian penghargaan ada. Yang pertama, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Lanjut Mas.
Yang berikutnya penghargaan, kembali lagi belum selesai. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi penghargaan itu hampir sama dengan hukuman. Kalau kita mengharapkan penghargaan, itu motivasinya hanya sesaat itu, tidak dari dalam hati kita, tapi berharap mendapatkan imbalan. Ya, motivasinya termasuk motivasi ekstrinsik. Jadi kalau kita berpikir selama ini memberi penghargaan itu baik, ternyata dalam teori tersebut penghargaan itu belum tentu baik untuk orang lain. Baik penghargaan maupun hukuman itu adalah kedudukannya sama. Kita lanjutkan, yaitu bentuk program kebajikan atau apresiasi. Di sini apresiasi berarti termasuk motivasi dari intrinsik atau ekstrinsik. Menurut Bapak Ibu, ekstrinsik juga ya. Di sini untuk contoh-contoh dalam pemberian apresiasi, yaitu pada saat situasinya contoh seperti ini. Pada saat menolong murid baru di kelas kita, nilai kebajikan yang kita dapatkan yaitu rasa empati yang besar. Nah, di sini untuk contoh kalimatnya kemarin saya perhatikan dan lain-lain, misalnya seperti itu untuk kalimat contoh kalimat dari apresiasi. Yang kedua contohnya, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, nilai apa yang diperoleh dalam situasi ini? Nilai kepedulian terhadap teman. Contohnya kalimatnya, saya menghargai. Ya, begitu untuk contoh apresiasi kebajikan. Yang ketiga juga ada contoh, ya, pada saat kamu memungut kertas yang bersegerakan di lantai. Nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawab. Kalimat apresiasinya yaitu terima kasih untuk bla 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 bla. Contohnya, terima kasih telah memungut kertas dan lain-lain seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa contoh tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa baca dari awal sampai akhir, itu nanti bisa membedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Yang pertama kita cermati, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, pernah Bapak Ibu lakukan atau pernah Bapak Ibu alami? Dari kecil dulu disuruh gurunya mencatat kata tersebut sampai 2-3 lembar. Nah, kalimat ini menurut Bapak Ibu kalimat hukuman termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi yang pertama. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, termasuk hukuman. Yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah konsekuensi. Ini belum mengetahui ya nanti seperti apa, termasuk apa. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Jadi kalau ada aturan sekolah misalnya
harus menggunakan sepatu berwarna hitam. Nah, ternyata di sini ada salah satu yang tidak menggunakan sepatu hitam dan disuruh untuk tidak menggunakan sepatu sampai siang hari dalam sehari itu, termasuk hukuman. Yang berikutnya adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, termasuk hukuman. Nah, kita lihat berikutnya pada slide berikutnya. Nah, di sini pemahaman Bapak Ibu tentang hukuman dan konsekuensi. Tadi ada yang sudah sesuai, ada yang belum. Yang pertama, kalau tadi mengatakan itu adalah konsekuensi, mencatat 100 kali adalah termasuk hukuman. 100 pik 100. Nah, itu termasuk hukuman. Yang berikutnya kedua termasuk hukuman sudah benar tadi. Yang ketiga juga hukuman benar. Yang keempat konsekuensi benar. Yang kelima juga tadi menjawab konsekuensi. Kemudian sepatu seharian termasuk hukuman, betul. Yang terakhir tadi ada yang pemahaman Bapak Ibu mengatakan hukuman, tapi merupakan konsekuensi untuk pelajaran PJOK karena mungkin sudah ada kesepakatan dari awal. Nah, di sini dibedakan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Berikutnya untuk hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi hanya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Yang ketiga, hukuman akan anak akan membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Dan sampai ke bawah mungkin Bapak Ibu bisa mencermati apa yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang lanjut materi berikutnya yaitu posisi kontrol guru. Kalau kita lihat di sini ada beberapa posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, kita kupas untuk apa yang tepat atau posisi kontrol apa yang tepat kalau kita sebagai guru. Ya, tadi ada posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama kita bahas tentang guru sebagai penghukum. Kalau kita cermati yaitu nada suaranya tinggi dengan bahasa tubuh melotot dan jari menunjuk-nunjuk. Nah, itu merupakan posisi guru sebagai penghukum. Hasilnya bisa kita lihat kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret lagi buku di meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid bisa melihat atau motor dari Bapak Ibu guru, atau akan menggores kendaraan tersebut, atau mungkin kalau ada yang pula yang menggembesi motor dari Bapak Ibu guru. Kasus ada sebuah kasus di media sosial yang seperti itu. Jadi untuk guru sebagai penghukum hasilnya bisa dilihat seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu membuat merasa bersalah.
Kalau tadi nadanya suara tinggi, kalau sekarang nada suara memelas, halus, sedih, dengan bahasa tubuh yang merapat pada anak atau lesu. Hasil yang akan kita dapatkan yaitu murid akan merasa bersalah telah mengecewakan bapak ibu guru. Kemudian murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih membahayakan dari sikap menghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti ini yang akan tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Nah, itu sebagai murid sebagai apa kalau ini? Guru sebagai apa? Kok murid sebagai apa? Membuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Nada suara ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuh yang merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman akan membuat sesuatu yang menyuruh guru tersebut dan belum tentu berlaku sama dengan guru yang lain. Ya, posisi kontrol sebagai teman ada posisi positif dan posisi negatifnya. Kemudian sebagai pemantau, yaitu nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar sesuatu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan sesuatu yang emosi atau berlebihan, jadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ya, posisi ini hanya memantau, tapi harus membutuhkan waktu yang lebih. Nah, di sini sebagai terakhir yaitu sebagai manajer, dengan nada suara yang tulus, bahasa tubuh yang tidak kaku, mendekat ke murid. Pada posisi manajer, guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal tanpa sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersedia guru menempatkan diri sebagai teman murid. Nah, di sini fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui ada suatu masalah dan sesuatu yang terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi dan peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan memberikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan tertentu dengan bimbingan guru. Nah, di sini posisi kontrol yang diharapkan dalam penerapan budaya positif, yaitu posisi kontrol sebagai manajer, ya, bukan sebagai pemantau, bukan sebagai penghukum, dan sebagai yang lain. Berikutnya, nah di sini
Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebagai seorang guru sebaiknya menggunakan kontrol sebagai manajer. Bapak Ibu sekalian, dalam penanaman budaya positif, kita sebaiknya membuat suatu aturan, tapi bukan suatu aturan, tapi merupakan suatu keyakinan. Di sini paradigma kita tentang peraturan kita sisihkan dulu. Ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Saya bisa menjawab mungkin Bapak Ibu. Ada yang bisa menjawab? Oke, kita lanjutkan dulu sebelum menjawab. Yuk. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Contoh, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban adalah keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan di setiap saat? Jawabannya kemungkinan adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Ya, nilainya itu yang kita yakini. Nilai kesehatan maupun nilai keselamatan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang di dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami sesuatu tentang keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Nah, tentang sekarang bagaimana cara kita membentuk keyakinan kelas? Di sini ada beberapa teori tentang keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Berikutnya sedikit saja agar mudah diingat. Berikutnya juga sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, dilibatkan saat membuat keyakinan semua warga kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu berasal dari aspirasi dari diri sendiri dan disampaikan oleh semua warga kelas atau semua siswa dan dijalankan oleh mereka sendiri. Jadi kalau keyakinan adalah yang dibuat sendiri, diyakini sendiri dan dijalankan sendiri. Kalau peraturan kan biasanya dibuat oleh seseorang atau orang lain, seperti itu. Lihat aja dulu. Nah, sekarang kita bedakan. Ada beberapa pernyataan di sini, yaitu tentang peraturan dan keyakinan kelas. Contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu aturan. Kalau keyakinan kelas itu nilai tanggung jawabnya yang diutamakan. Kalau misalnya mengambil buku harus kembali pada tempatnya. Nah, selama warga tersebut tanggung jawab atau siswa tersebut bertanggung jawab, otomatis
tidak perlu disuruh lagi, langsung dikembalikan ke tempatnya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu aturan. Kalau keyakinan kelas yaitu menghormati orang lain. Ya, menghormati orang lain itu kan luas. Tidak hanya mengganggu orang lain. Ya. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Kalau sudah punya komitmen, saya harus hadir sebelum 15 menit sebelum masuk dimulai. Nah, itu keyakinan saya harus berangkat sebelum jam itu. Contohnya seperti itu. Ini juga terakhir yaitu jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, nilai keyakinan yang ditanamkan adalah tentang keselamatan dan keamanan. Keyakinan, contoh-contoh keyakinan di sini yaitu contoh keyakinan kelas hadir tepat waktu, kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar, kemudian menjaga kebersihan kelas dan sekolah, berikutnya bersikap jujur, saling menolong, menghormati dan menyayangi, berikutnya belajar dengan bersungguh-sungguh. Tidak ada kata-kata dilarang atau kata-kata harus, tidak ada kata-kata wajib. Nah, itu contoh-contoh keyakinan kelas. Kalau peraturan kan bilangnya biasanya harus, wajib dan lain-lain. Itu perbedaannya keyakinan kelas dan peraturan. Berikutnya materi terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, biasanya di sini ada teori tentang segitiga restitusi, yaitu teori tentang bagaimana pemecahan masalah yang terjadi pada siswa atau murid. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini untuk caranya yang pertama yaitu ada 3. Menstabilkan identitas, cara yang pertama. Cara yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Nah, untuk 3 cara tersebut kita bahas, yaitu yang pertama tentang menstabilkan identitas. Caranya yaitu membuat anak merasa gagal karena berbuat salah dan menjadi positif terhadap dirinya. Nah, kata-kata guru atau orang tua dalam memberikan atau menstabilkan identitas, pemahaman tentang menstabilkan identitas ada beberapa, yaitu 1, 2 sampai terakhir, monggo bisa dibaca nanti. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan, yaitu membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love atau belonging, fun atau survival. Di sini kata-kata yang tepat contohnya yaitu dari materi tadi. Contohnya, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Yang berikutnya tentang menanyakan keyakinan kelas. Nah, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain.
Nah, tadi dilihat dari awal sampai akhir, apabila ada kasus contohnya nanti setelah ini akan ada kasus lain, bisa diteruskan dulu untuk kalau slide-nya. Dari contoh segitiga restitusi, apabila ada kasus misalnya anak terlambat ke sekolah. Nah, di sini sebagai contoh itu misalnya guru tidak boleh atau sebaiknya tidak memberikan hukuman, tapi dalam segitiga restitusi itu biar anak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan dibantu pertanyaan-pertanyaan dari guru. Seperti itu untuk penanaman disiplin maupun penanaman peraturan keyakinan yang akan dicapai dalam segitiga restitusi. Mungkin untuk kesimpulannya yaitu dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Setelah ini bisa ada yang mau menanggapi atau bertanya, nanti ada sesi tanya jawab. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sugianto SPP yang telah memberikan pemaparan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di SD Negeri Cani Ngasihan. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada para peserta disilakan untuk bertanya atau menanggapi. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan kepada Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberi sedikit tanggapan kepada Bapak Sugianto SPD, yaitu yang telah memaparkan tentang diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, ilmu yang saya dapatkan pada kesempatan siang hari ini sangatlah bermanfaat sekali. Dengan adanya diseminasi ini menambah wawasan kepada saya, khususnya mungkin umumnya kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Cani Ngasihan, dan ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini bisa bermanfaat kepada untuk kita, untuk penerapannya di anak peserta didik kita masing-masing di kelas. Dan diseminasi ini diharapkan tidak hanya sekali ini, mungkin berikut-berikutnya akan ada diseminasi dengan judul yang berbeda, karena dengan diseminasi ini kita menambah ilmu untuk kita terapkan kepada peserta didik kita. Kami ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Sugianto SPD yang telah berbagi ilmunya kepada kami semua. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih atas tanggapan dari Bu Dewi tentang pemaparan yang saya sampaikan. Saya juga mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah hadir pada kesempatan kali ini dan mengikuti acara diseminasi yang saya paparkan dari awal sampai akhir. Mungkin
dalam pemaparan saya banyak kesalahan, banyak yang kurang sesuai. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Monggo waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Acara yang keenam yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara dari awal hingga akhir mohon maaf bila banyak salah tutur kata dan tingkah laku, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Sehat, semangat, luar biasa. Sesuai jadwal atau yang kita rencanakan hari ini adalah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah aturan yang nanti kalian buat sendiri, yang juga nanti akan kalian sepakati dan dilaksanakan dalam pembelajaran kalian pada semester ini. Untuk mempersingkat waktu, nanti mekanisme yang kita buat yaitu nanti kalian menuliskan satu-satu dalam ceknot ini. Nanti apa yang kalian pikirkan, kalian tulis, dan nanti setelah selesai bisa ditempel di papan tulis. Seperti itu, paham? Oke, akan saya bagikan satu persatu untuk scannernya. Sudah, silakan nanti satu persatu menempelkan apa yang kalian tulis dalam papan tulis ini. Silakan mulai dari sana ke sana. Yuk, terus. Nggak perlu, nggak apa-apa, nggak rapi, nggak apa-apa, salah. Pikirkan dalam acara ini atau kegiatan ini yaitu tentang keyakinan kelas. Nanti saya pisahkan dulu, saya bacakan terus nanti saya pisahkan. Kemudian nanti menjadi satu keyakinan kelas yang sesuai atau yang kita sepakati bersama. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan kelas. Kita pisahkan dulu di sini kebersihan.